Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian, selamat berjumpa perdana. Di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disebut juga PJOK. Bersama saya Pak Firda. Di pagi hari ini kita akan belajar dengan materi kebugaran jasmani. Tentunya kalian sudah mengetahui materi ini pada waktu duduk di kelas 10. Baik, kita mulai saja. Ada dua bahan ajarnya. Yang pertama, latihan kebugaran jasmani, dan yang kedua ada tes kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kesanggupan seseorang untuk mengerjakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Di sini ada tiga hal yang penting dalam kebugaran jasmani secara umum, yaitu fisiknya, fungsi organnya, dan respon ototnya. Latihan kebugaran jasmani yang baik dan teratur dapat berpengaruh dalam hal yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja jantung. Jadi kerja jantung itu berdetak normal. Yang kedua, meningkatkan daya kerja paru-paru secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan intensitas pembuluh darah. Selanjutnya, meningkatkan volume darah ke seluruh bagian tubuh. Yang kelima, meningkatkan ketegangan otot menjadi lebih kuat dan kokoh. Selanjutnya, mengubah kondisi tubuh yang terlampau gemuk menjadi lebih berisi lagi. Meningkatkan konsumsi oksigen secara maksimal. Dan yang terakhir, pengaruh latihan dapat mengubah seluruh pandangan hidup seseorang. Jadi kalau kita sering berolahraga, tubuh kita baik, normal, kerja organ paru-paru itu baik, kerja jantung itu baik, dan mengubah pandangan hidup kita menjadi positif lagi. Apa saja bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani? Yang pertama, latihan kekuatan, strength. Apa saja dalam latihan kekuatan itu? Menggerakkan tubuh seperti berlari, melompat, dan berenang. Ini untuk kekuatan otot. Yang kedua, menggerakkan benda lain seperti tolak peluru, bola, angkat besi, dan dayung. Yang ketiga, melawan dan mengatasi kekuatan otot lawan seperti gulat. Saya contohkan lain. Untuk latihan kekuatan itu, misalnya latihan pull up dan latihan push up, itu membentuk otot tangan. Latihan sit up membentuk otot perut, dan latihan back up untuk membentuk otot punggung dan lain sebagainya. Di sini ada sirkuit training. Apa itu sirkuit training? Urutan latihan dengan satu macam kegiatan di setiap pos antara 4 sampai 12 pos. Jadi itu yang dimaksud dengan sirkuit training. Yang kedua, latihan kecepatan, speed training. Kecepatan
adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya di sini interval training, yaitu lari akselerasi, lari naik turun tangga, ada lagi lari naik turun bukit. Itu namanya interval training. Yang ketiga, latihan daya tahan otot jantung dan paru-paru, endurance. Ada dua, latihan daya tahan otot jantung, misalnya itu lari 1500 meter, lari di bukit. Kenapa kok lari di bukit meningkatkan daya tahan otot jantung? Karena oksigen di bukit semakin tinggi semakin sedikit, jadi denyut jantung kita semakin cepat berdetaknya. Ada juga latihan daya tahan otot, contohnya squat, rowing, dan lain-lain. Yang keempat, latihan kelenturan, fleksi seseorang dalam melakukan gerakan dalam ruang persendian. Ada dua kelenturan, yang pertama peregangan dinamis, yang kedua peregangan statis. Jadi kalau peregangan dinamis itu peregangan yang biasa-biasa saja, dengan cara duduk bisa. Kalau peregangan statis itu peregangan secara terus-menerus dengan cara berdiri, itu juga bisa. Nah, di sini di poin B ada tes kebugaran jasmani. Bapak sudah memilahnya, ada 5 tes yang akan kita lakukan besok pada waktu kita praktek. Yang pertama, lari cepat 60 meter. Terus yang kedua, gantung angkat tubuh atau pull up selama 1 menit, minimal 7 angkatan, misalnya seperti itu. Ada juga baring duduk atau sit up selama 60 detik. Seterusnya ada loncat tegak, vertical jump. Jadi menentukan batas tinggi lompatan kita. Dan yang terakhir ada tes lari jarak jauh. Nah, ini untuk kekuatan otot jantung. Di sini ada contoh gambar untuk latihan kebugaran jasmani. Ada latihan push up, ada latihan pull up, dan ada latihan back up. Tadi Bapak sudah jelaskan, untuk push up itu membentuk lengan otot. Untuk latihan pull up, ini contohnya untuk kekuatan otot bicep dan otot tricep. Latihan back up untuk otot punggung. Di sini ada juga lari zigzag. Nah, ini untuk latihan kelincahan. Ada juga sit up untuk kekuatan otot perut. Ada squat jump. Di sini untuk kekuatan otot tungkai. Dan yang terakhir ada vertical jump. Ini menentukan batas lompatan kita. Baik, inilah materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Selebihnya nanti kita akan praktekkan di lapangan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir ada sebuah video sebagai referensi kalian untuk belajar nantinya di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pembelajaran di pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.